Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Intan, perwakilan dari kelompok 12 kebahasaan dengan beranggotakan Salma, Rostika, dan Eva Mufarona. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ringkasan dan abstrak. Semoga yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang melihat video yang saya buat ini. Abstrak. Ringkasan berasal dari bentuk dasar ringkas, seperti singkat, pendek, dan bentuk yang panjang. Ringkasan sering juga disebut dengan istilah perincis yang memiliki makna memangkas, yang artinya ringkasan hanya terdiri dari hal-hal yang lebih kecil dari gagasan utama bacaan. Kesimpulan dari pengertian ringkasan adalah sebuah cara untuk menyajikan karangan dalam bentuk singkat dengan mempertahankan urutan isi dan sudut pandang dari isi bacaan tersebut. Ciri-ciri ringkasan: mengungkapkan kembali bentuk kecil dari sebuah karangan, memproduksi kembali apa kata pengarang, mempertahankan urutan-urutan gagasan yang membangun sosok badan karangan, menyusun diarahkan oleh penatasan isi dan sudut pandang pengarangnya, kalimatnya pendek-pendek dan senada dengan kalimat yang diucapkan oleh pangkuan itu. Tujuan membuat ringkasan. Ringkasan dibuat untuk memudahkan sebuah karangan yang panjang. Seseorang yang akan membuat ringkasan harus memilih mana gagasan utama dan tambahan, karena tujuan adalah memahami dan mengetahui isi dari sebuah buku, sehingga diperlukan latihan-latihan untuk membimbing agar dapat membaca karangan dengan cepat. Jadi salah satu tujuan dari ringkasan yaitu untuk membantu seseorang agar bisa sebuah buku dalam waktu singkat dan menghemat waktu. Seorang penulis ringkasan itu tidak membuat ringkasan yang baik bila ia dapat membaca dan tidak dapat membeda-bedakan gagasan utama dan gagasan tambahan. Kemampuan dalam membeda-bedakan tingkat-tingkat gagasan itu akan membentuknya untuk mengasah kemampuan dalam gaya bahasa dan menghindari penggunaan jangka panjang yang mungkin masuk dalam karangan tersebut. Pengertian abstrak. Pengertian umum abstrak merupakan penyajian tentang isi tulisan pada tulisan. Ia menjadi bagian tersendiri. Abstrak berfungsi untuk menjelaskan secara singkat kepada pembaca. Sedangkan pengertian khusus abstrak adalah sesuatu yang dilihat tidak mengacu pada objek atau peristiwa. Khusus abstrak disajikan secara simbolis atau secara konseptual, serta secara imajinatif, secara yang tidak dialami secara langsung. Jadi, abstrak adalah kata yang menunjukkan sifat, keadaan, kegiatan yang dilepas dari objek tertentu. Pemahaman akan gambaran abstrak sampainya masih dianggap sebagai suatu yang sulit, bahkan tak teraplikasi. Fungsi abstrak. Fungsi abstrak adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat hasil penelitian yang telah dibuat. Uraian yang hanya satu halaman tersebut memudahkan abstrak dimasukkan dalam jaringan internet. Hal ini memudahkan Anda mengetahui hasil penelitian tanpa harus membaca keseluruhan penelitian yang berlembar-lembar, sehingga abstrak membantu Anda dalam mencari referensi dalam penelitian yang Anda cari. Tidak adanya abstrak akan menghindari tindakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebuah penelitian
menjangkau dan menggunakan kata atau istilah yang sama dengan ucapan lagu. Pengertian berpisah atau menggunakan tipe tulisan standar, Times New Roman atau Arial dengan ukuran tulisan 12. Cara membuat abstrak sehingga ringkasan, cermat, dan menyeluruh sehingga mencerminkan keseluruhan isi judul abstrak, dapat berdiri sendiri sebagai satu kesatuan yang utuh sehingga dapat dilihat dalam suatu majalah yang khusus membuat abstrak seperti detail abstrak tanpa komentar dari pembuatnya di luar apa yang dikemukakan dalam karangan dari penulis, karena semua berdasarkan hasil penelitian dapat dikerjakan orang lain, tapi sebaiknya dibuat sendiri oleh penulisnya karena ia lebih memahami apa yang disajikan dalam karangan ilmiah tersebut terdapat pada asalnya, sehingga pembaca segera dapat mengetahui informasi yang disajikan sesuai dengan keperluan atau minatnya. Isi suatu abstrak sebaiknya jangan melebihi 250 kata atau sekitar 25 baris jika setiap baris terdiri atas 10 kata. Dalam abstrak tidak ada perubahan paragraf. Artinya adalah dalam abstrak tidak ada paragraf. Huruf yang digunakan dalam abstrak sebaiknya berbeda besarnya dengan huruf isi karangan ilmiah. Sedapat mungkin dihindari pemakaian kalimat, sebaiknya kalimat pasif. Keputusan singkat, ilustrasi, grafik, dan tebal tidak boleh dicantumkan. Di bawah abstrak sebaiknya diutamakan kata-kata kunci, sebaiknya 3 hingga 10 kata yang kira-kira dapat dipakai untuk mengindeks karangan ilmiah kata dalam suatu karangan ilmiah sejenis. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.